Nah, untuk di video praktik yang pertama kita akan menghitung laporan nilai siswa yang sudah tercantum data dalam tabel beberapa nama siswa dan juga nilai-nilai sesuai mata pelajarannya ya. Nah, untuk yang kolom yang pertama kita hitung yaitu total. Seperti biasa menggunakan rumus sum untuk total. Ketika sudah menuliskan rumusnya, lalu kita blok sel dari mana saja yang akan dihitung. Nah, lalu agar cepat kita letakkan kursor di sebelah kanan bawah sel, lalu tarik sampai bawah, dan semua data akan terhitung secara otomatis mengikuti data di atasnya. Lalu selanjutnya yaitu menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata seperti sum juga, setelah menuliskan rumus average, lalu masukkan range nilai siswa seperti pada video. Sama seperti tadi, jika ingin syarat cepatnya itu tarik saja titik hijau di sebelah kanan bawah sel. Lalu untuk nilai huruf ini, khusus untuk nilai huruf ini kita akan menggunakan if. Nah, jadi maksud dari nilai huruf ini yaitu kita akan menampilkan huruf A jika nilai rata-rata siswa itu di atas 90. Nah, jadi caranya yaitu kita setelah menuliskan rumus if, lalu kita pilih sel mana yang akan dipilih, lalu masukkan simbol lebih dari sama dengan 90, maka huruf yang akan muncul yaitu huruf A. Lalu kita tambahkan lagi rumus if, tapi untuk yang kedua kita masukkan nilai 80 dan munculnya B, begitu seterusnya hingga E. Lalu untuk kolom keterangan ini sama, kita akan menggunakan rumus if, tetapi bukan seperti huruf yang munculnya itu B, B, D, C gitu, seperti itu, tapi kita akan memanggil kata lulus dan tidak lulus sesuai dengan nilai rata-rata siswa. Misalkan di atas 75, maka bacaan yang atau keterangan yang muncul yaitu lulus. Nah, untuk rumusnya sendiri sama seperti nilai huruf. Setelah mengetikkan rumusnya, lalu kita pilih selnya, lalu masukkan simbol lebih dari sama dengan 75, lalu tanda kutip 2, jangan lupa ya teman-teman, yaitu kata lulus. Begitupun untuk kata tidak lulus ya. Nah, untuk selanjutnya ada nilai tertinggi dan nilai terendah dari suatu mata pelajaran. Simpel saja, kita akan menggunakan rumus max dan min yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Setelah menuliskan rumusnya, kita blok kolom matematika, lalu begitupun seterusnya hingga mata pelajaran lainnya. Untuk nilai terendah sama saja, akan tetapi kita menggunakannya rumus min ya teman-teman. Lalu kita akan menghitung total nilai kelas. Untuk total itu sama saja kita menggunakan rumus sum. Kita mengambil range-nya itu pada kolom total pada tabel yang paling atas. Nah, untuk nilai rata-rata sendiri sama, kolom pada tabel yang paling atas, tapi menggunakan rumus average ya, karena rata-rata kan ya teman-teman. Nah, untuk praktik yang kedua kita akan menghitung biaya inap, biaya layanan, dan biaya persalinan pasien di suatu rumah sakit. Nah, untuk ketentuan menghitung biaya-biaya tersebut ada pada
baris dan kolom keterangan. Nah, untuk rawat inap itu keterangannya biaya inap berdasarkan kelas yaitu A, B, atau C pada tabel 1, kolom inap dikali lama inapnya dalam hari. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk VLOOKUP sendiri cara penggunaannya yaitu kita setelah memilih sel yang berisi kelas perawatan yaitu B3, kita harus mengunci atau memilih tabel 1 yang berisi informasi biaya. Caranya yaitu ketikkan simbol dolar lalu masukkan sel kolom A dan dolar lagi, lalu masukkan lagi baris 11 juga, seterusnya hingga si tabel 1 ini terkunci atau terpilih. Lalu kita ketikkan kolom 2 karena biaya inaf itu berada di kolom 2 pada tabel 1, lalu tutup kurung dan kita kalikan dengan sel D3 yaitu lama inapnya sendiri. Nah, untuk biaya layanan juga cara menghitungnya sama saja seperti itu menggunakan VLOOKUP, akan tetapi bedanya pada kolom pemilihan kolom di tabel 1 yaitu menggunakan kolom ketiga bukan kolom kedua ya teman-teman. Nah, untuk persalinan sendiri kan ada keterangannya yaitu biaya persalinan jika ditangani oleh dokter itu 1 juta dan bidan itu 500.000, maka kita akan menggunakan if saja agar simple. Nah, caranya itu kita ketikkan if lalu pilih sel C3 sama dengan, jangan lupa tanda kutipnya, dokter, lalu koma 1 juta, koma lagi 500.000. Nah, maka setelah di enter yang akan muncul itu 500.000 ya teman-teman. Karena kan di sini ditanganinya oleh bidan, otomatis akan muncul 500.000. Jika penanganannya oleh dokter, maka yang akan muncul ialah 1 juta. Nah, untuk total biaya gampang saja seperti sebelumnya, itu menggunakan rumus sum ya teman-teman.